Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berbagi informasi tentang materi manajemen PMR. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita bahas langsung tentang manajemen PMR, kita bahas lagi tentang pengertian PMR. PMR adalah sebuah wadah pembinaan dan pengembangan remaja Palang Merah Indonesia. Terdapat di seluruh PMI, baik kota maupun kabupaten, mempunyai peran dan fungsi: satu, mendukung kegiatan kemanusiaan, mempromosikan prinsip dasar gerakan, serta mengembangkan kapasitas organisasi. Kebijakan Palang Merah Indonesia dan Federasi tentang Remaja merupakan prioritas pembinaan, berperan dalam pengembangan kegiatan, perencanaan, serta pengambilan keputusan. PMR adalah kader relawan dan calon pemimpin Palang Merah masa depan. Oke, dalam Palang Merah Remaja juga diperkenalkan tentang Tribakti Palang Merah Remaja. Bakti yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan hidup sehat, memiliki karakter bersih dan sehat. Kemudian bakti yang kedua berkarya dan berbakti di masyarakat, memiliki karakter kepemimpinan, peduli, kreatif, serta kerjasama. Dan yang terakhir yaitu bakti yang ketiga, mempererat persahabatan nasional dan internasional. Biasanya karakter ini PMR harus bersifat bersahabat dan ceria. Nah, dalam manajemen PMR sendiri memiliki siklus manajemen PMR yang benar-benar harus kita pahami guna berjalannya sebuah organisasi Palang Merah Remaja. Yaitu yang pertama adalah perekrutan, yang kedua adalah pelatihan, yang ketiga mengamalkan Tribakti PMR, serta memberikan pengakuan dan penghargaan. Semua tergabung dalam siklus manajemen PMR untuk pemantauan dan evaluasi kita selama dalam pembinaan Palang Merah Remaja. Dalam siklus manajemen PMR ini akan saya perjelaskan satu persatu, dari perekrutan, pelatihan, mengamalkan Tribakti PMR, pengakuan dan penghargaan. Oke, kita bahas pertama yaitu tentang perekrutan. Perekrutan adalah sebuah proses peningkatan jumlah anggota atau kelompok PMR, biasanya melalui promosi untuk unit yang sudah ada PR-nya. Biasanya melakukan demo eskul berupa penanganan pertolongan pertama maupun kesiapsiagaan bencana. Kemudian membuka pendaftaran untuk siswa-siswi baru, melakukan wawancara kenapa mereka berminat untuk bergabung di eskul Palang Merah Remaja. Biasanya kegiatan ini dilakukan setahun sekali, dimulai dari bulan Juli sampai dengan Agustus yang bertepatan dengan penerimaan siswa-siswi baru. Dan juga biasanya melakukan perekrutan di Hari Remaja Internasional dan di Hari Palang Merah Remaja yang jatuh tanggal 1 Maret. Kemudian ada beberapa syarat di tiap tingkatan. Di tingkatan mula itu 10 sampai 12 tahun. Biasanya berposisi di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah atau sederajat. Kemudian di tingkatan madya usianya 12 sampai 15 tahun. Biasanya ada di tingkat sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah atau sederajat. Kemudian di tingkat wira itu usianya 15 sampai 17 tahun. Biasanya sekolahnya ada di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Untuk perekrutan pembentukan unit PMR juga memiliki beberapa syarat. Yang pertama, syaratnya adalah harus sekolah yang mengajukan, kemudian instansi atau kelompok remaja. Dan syarat-syarat pembentukannya juga mudah. Yang pertama, calon anggota minimal 7 orang untuk awal pembentukan. Terus kemudian mengirimkan surat permohonan pembentukan unit PMR ke PMI di wilayahnya masing-masing, baik tingkat kota maupun kabupaten. Mengisi formulir pendaftaran permohonan unit, terus kemudian mempunyai penanggung jawab PMR, mempunyai pembina unit Palang Merah Remaja. Kemudian nanti PMI akan memberikan nomor urut unit PMR. Nah, untuk perekrutan untuk anggota PMR-nya nih, yang pertama syarat pendaftarannya memenuhi syarat. Kemudian yang kedua mengisi formulir sesuai dengan biodatanya. Kemudian mengumpulkan foto. Pembina akan melakukan pendataan. Terus juga ada orientasi ke Palang Merahan 4 kali 45 menit agar anggota mengetahui tentang Kepalang Merahan, baik itu sejarah pembentukan atau yang lainnya. Kemudian ada pelantikan oleh PMI kota atau kabupaten setempat, kemudian pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai anggota PMR. Oke, kedua adalah pelatihan. Prosesnya ada beberapa proses di sini. Pertama, belajar yang menyenangkan, sehingga aktivitas untuk latihan PMR itu penuh dengan kegembiraan, karena agar PMR dapat menikmati kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dan mengetahui tentang apa dan bagaimana peran PMR dalam
Palang Merah Indonesia itu sendiri. Untuk pelatihan umumnya, yang pertama, setiap anggota Palang Merah Remaja mendapatkan pelatihan sebelum mereka terlibat dalam kegiatan Tribakti Palang Merah Remaja. Ada kreativitas fasilitator yang bisa menentukan pencapaian pembangunan karakter PMR. Ada beberapa materi pelatihan PMR seperti gerakan yang membahas tentang sejarah Kepalang Merah Internasional dan Palang Merah Indonesia. Ada materi kepemimpinan, pertolongan pertama, sanitasi kesehatan remaja, terus kemudian kesiapsiagaan bencana dan donor darah sukarela. Ini adalah 7 materi yang disesuaikan nanti dengan kurikulum sesuai tingkatan. Kemudian belajar dari pengalaman. Jadi di sini anggota PMR diajarkan hanya perlu difasilitasi saja dalam mempelajari sesuatu, biarkan mereka mengamati, mengalami, merasakan dan memahami berbagai macam perbedaan sehingga mereka bisa belajar. Biarkan mereka yang merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil kerja mereka. Jadi intinya mereka diajarkan untuk bisa mengembangkan karakter mereka. Ini adalah draft jenis pelatihan dan durasi kurikulum pelatihan PMR. Di sini kita bisa mengetahui sejauh mana durasi yang akan diberikan kepada anggota PMR kita, baik di tingkat mula, madya maupun wira, sesuai dengan materi-materi yang ada di Palang Merah Remaja. Ketiga, tentang bakti PMR atau Tribakti PMR, kita masuknya ke pelatihannya dulu. Pelatihan apa yang dibutuhkan? Untuk Tribakti yang pertama itu meningkatkan keterampilan hidup sehat. Kita PMR harus memiliki karakter bersih dan sehat. Pelatihan yang diberikan seperti sanitasi kesehatan, pertolongan pertama, kesehatan remaja, kesiapsiagaan bencana. Dan untuk Tribakti yang kedua, berkarya dan berbakti di masyarakat. Seorang anggota PMR harus memiliki karakter kepemimpinan, peduli, kreatif, serta memiliki kerjasama yang tinggi. Pelatihannya bisa diberikan tentang kepemimpinan, gerakan, sanitasi kesehatan remaja, dan pertolongan pertama. Untuk Tribakti yang ketiga, mempererat persahabatan nasional dan internasional. Karakter yang dibutuhkan untuk anggota PMR adalah bersahabat dan ceria. Jadi pelatihan yang diberikan adalah tentang kepemimpinan dan gerakan. Nah, untuk Tribakti PMR di tingkat umum sendiri ada apa saja sih? Yang pertama itu sekolah siaga bencana, kedua kesiapsiagaan bencana, ketiga sekolah sehat kesehatan, keempat kampanye kepalang merahan kehumasan, Jumbara, Jumpa Bakti Gembira, Palang Merah Remaja itu ada di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Kemudian pemantauan dan evaluasi secara rutin dan sebagainya. Untuk peran sendiri, peran Palang Merah Remaja ada beberapa yang dibahas sesuai dengan tingkatannya. Untuk PMR mula sebagai fair leadership. Di sini anggota PMR dapat menjadi contoh atau model keterampilan hidup sehat bagi teman sebaya mereka. Untuk tingkat madya sebagai fee support, memberikan dukungan, bantuan, semangat kepada teman sebaya agar meningkatkan keterampilan hidup sehat. Dan untuk PMR wira memiliki peran sebagai peer educator, sebagai pendidik sebaya keterampilan hidup sehat. Nah, untuk PMR wira sendiri bisa membantu teman-teman fasilitator sebagai asisten dalam mendidik anggota PMR mula maupun madya. Untuk pengakuan penghargaan kepada anggota Palang Merah Remaja yang memiliki prestasi dan keaktifan dalam kegiatan-kegiatan, mereka mendapatkan pengakuan serta penghargaan disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan mereka masing-masing. Untuk di tingkat umum sendiri, pengakuan dan penghargaan memiliki tujuan. Yang pertama, memberikan rasa bangga dan kesadaran akan kualitasnya. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dan komitmen. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kegiatan kepalang merahan. Yang terakhirnya adalah memotivasi agar anggota Palang Merah Remaja agar tetap bersama Palang Merah Indonesia. Ada cara untuk memberikan pengakuan dan penghargaan. Ada 2 cara yang diberikan. Yang pertama cara formal, kita bisa memberikan hadiah, sertifikat, plakat, pin, uji syarat kecakapan. Yang kedua, upacara di Palang Merah Indonesia atau pemerintahan lokal. Kemudian mengikutsertakan dalam pertukaran remaja dan konferensi. Merekomendasikan untuk terlibat dalam kegiatan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Mengirimkan profil mereka dan apa yang telah mereka lakukan untuk tugas-tugas kemanusiaan ke berbagai media dan event kepalang merahan dan sebagainya.
Yang kedua adalah cara informal. Yang pertama, kita bisa memberikan ucapan terima kasih, salam, selamat kepada mereka atas hasil apa yang mereka dapatkan. Kemudian yang kedua, memperkenalkan dengan pengurus PMI dan staf. Yang ketiga, melibatkan anggota PMR dalam keputusan-keputusan. Yang keempat, menanyakan kabar keluarga mereka, sekolah, hasil ujian mereka, cita-cita mereka, dan sebagainya. Menunjukkan ketertarikan pada hal-hal non-PMI kepada mereka, sehingga mereka tidak hanya tertarik di dunia kepalang merahan saja. Yang keenam, meyakinkan anggota Palang Merah Remaja akan keberadaan sebagai PMR. Yang ketujuh, mengizinkan mereka mengembangkan kualitasnya, baik itu kualitas dalam kepalang merahan maupun kualitas dalam akademiknya. Yang kedelapan, mendengarkan, menanyakan ide, pendapat kepada mereka sehingga mereka bisa menyalurkan saran-saran serta ide-ide untuk organisasi mereka, terutama organisasi Palang Merah Remaja. Yang kesembilan, berikan pujian atas hal kegiatan, sikap positif, prestasi sekolah dan sebagainya kepada mereka. Yang kesepuluh, berkegiatan bersama, mengunjungi saat mereka berkegiatan dan sebagainya. Setelah kita bahas manajemen PMR dari mulai perekrutan, terus kemudian pelatihan, pengamalan Tribakti PMR, sampai pengakuan dan penghargaan, kita juga selalu melakukan pemantauan serta evaluasi dari hasil-hasil kegiatan yang sudah kita laksanakan. Umum, pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengukur pencapaian dalam proses pembinaan dan pengembangan Palang Merah Remaja sehingga menghasilkan usulan untuk perubahan atau perbaikan. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang. Contoh di PMI Pusat itu dilakukan minimal 1 kali setahun. Untuk tingkat provinsi minimal 2 kali per tahun. Dan untuk tingkat PMI kota atau kabupaten minimal 12 kali dalam setahun. Beberapa aspek dalam pemantauan dan evaluasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tentang perekrutan, yang kedua pelatihan, yang ketiga peningkatan kegiatan dalam Tribakti PMR, yang keempat peningkatan peran PMR dalam keputusan, yang kelima, pendataan. Yang terakhir adalah jejaring dan kerjasama. Aspek-aspek ini akan saya bahas satu persatu. Aspek yang pertama kita bahas adalah tentang aspek perekrutan. Bagaimana perencanaan proses perekrutannya, seperti apa. Kemudian peran Palang Merah Remaja dan relawan dalam proses perekrutan. Yang ketiga, pencapaian target perekrutan. Jadi aspek perekrutan itu memiliki 3 tahapan sehingga bisa terlaksana dengan baik. Kemudian ada aspek pelatihan, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku anggota PMR melalui proses penilaian syarat kecakapan. Jadi ada sebuah pelatihan yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia sehingga pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku anggota PMR bisa melalui proses penilaian sesuai dengan syarat kecakapan. Kemudian ada hasil evaluasi pelatihan. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan standarisasi pelatihannya itu sendiri. Jadi di PMR itu memiliki beberapa ketentuan-ketentuan sehingga aspek pelatihannya bisa terencana dengan baik. Kemudian ada aspek yang ketiga, itu aspek peningkatan kegiatan dalam Tribakti Palang Merah Remaja. Yang pertama, ketersediaan pendataan tentang jenis kegiatan apa saja nih yang kita perlu data untuk mengamalkan Tribakti PMR. Terus kemudian ada jenis keterlibatannya seperti apa, ya sehingga anak PMR-nya bisa menjalankan Tribaktinya. Terus juga durasi keterlibatannya anggota PMR dalam mengamalkan Tribakti Palang Merah Remaja. Terus ada sebuah keseimbangan gender sehingga dalam pesanan Tribakti itu bisa berjalan dengan baik. Dan untuk aspek yang keempat adalah peningkatan peran PMR dalam keputusan. Berapa jumlah anggota yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan itu, mungkin apakah diambil dari anggota atau kepengurusan inti. Kemudian ada sebuah pelatihan kepemimpinan untuk anggota PMR sehingga mereka memiliki karakter seorang pemimpin. Kemudian adanya dan fungsinya Porpis di kota atau kabupaten sehingga ada perwakilan untuk memberikan masukan-masukan kepada Palang Merah di kota atau kabupaten. Jadi perlu adanya pembentukan Porpis, yaitu Forum Palang Merah Remaja Indonesia. Ini struktur untuk di unit sekolah atau instansi atau kelompok remaja. Di sini sudah dijelaskan dari tim pembinanya dimulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten dan kota. Nah, untuk unit PMR sendiri memiliki struktur organisasinya yang bertanggung jawab langsung adalah kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah menunjuk
salah satu guru atau staf untuk menjadi pembina unit PMR yang nanti memiliki garis koordinasi ke pembina OSIS. Kemudian juga ada pengurus inti yang membantu pembina unit PMR dalam menjalankan roda organisasi. Di situ ada ketua unit PMR yang terpilih, wakil ketua unit PMR, terus kemudian sekretaris, bendahara yang langsung memiliki garis komando ke pengurus OSIS. Nah, dari pengurus inti ini dibantu oleh seksi-seksi yang disesuaikan dengan Tribakti Palang Merah Remaja, dari seksi Bakti 1, Bakti 2, dan Bakti 3. Kalau misalnya ditambah mungkin dimasuk di bagian seksi umum, dan sisanya adalah anggota. Oke, lanjut ya. Aspek yang kelima adalah aspek pendataan tentang nama anggota, alamat anggota, jenis keterampilan yang dimiliki anggota Palang Merah Remaja, ketersediaan waktu di Palang Merah Indonesia, juga ketersediaan pendataan tentang jenis kegiatan yang diikuti, jenis keterlibatannya seperti apa, dan durasi keterlibatannya anggota PMR dalam Tribakti Palang Merah Remaja. Kemudian aspek yang keenam, aspek jejaring dan kerjasama antara sekolah, unit, PMI kota dan kabupaten, PMI provinsi. Itulah beberapa aspek yang ada di pemantauan evaluasi dalam siklus manajemen PMR, sehingga kita bisa menjalankan organisasi sesuai dengan apa yang diterapkan oleh PMI pusat, sehingga unit-unit yang ada di wilayah kota kabupaten bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharap. Sekianlah materi manajemen Palang Merah Remaja yang saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Bila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.